bagaimana komitmennya, kemudian bagaimana cara mereka untuk memberikan solusi terhadap permasalahan rakyat. Ini kan masyarakat lagi sedang bersedih nih, Indonesia lagi sedang berduka, kita lagi sedang berjuang melawan pandemi COVID. Kerabat Andalas TV, saat ini kita akan berbincang dengan Ketua GP Ansor Sumatera Barat, Dr. Rahmat Tuanku Sulaiman MM. Baru-baru ini kita dicenggangkan dengan perdebatan-perdebatan yang kalau boleh saya bilang itu tidak perlu didebatkan, tapi kita saat ini membicarakannya karena itu menyangkut kepemimpinan dan persoalan politik bangsa, yaitu menyebarnya foto-foto menjelang 2024, realitas politik yang tidak perlu dipungkiri dan memang itulah kondisi atau realitas politik yang terjadi di negara kita walaupun itu di tengah pandemi. Lalu bagaimana pendapat dari Ketua Ansor kita ini, Ajo? Apa yang Ajo lihat di situ? Ini Ansor kan tidak lepas dari politik nasional ini. Tentu pertama politik Ansor itu adalah politik kebangsaan. Jadi kita memang bukan politik praktis, tapi adalah politik kebangsaan dalam rangka merespon fenomena banyaknya tokoh-tokoh nasional yang sudah memajang fotonya melalui baliho-baliho besar. Satu sisi itu kan hak mereka untuk memasangnya. Tapi memang dalam konteks psikososial masyarakat kita ada situasinya barangkali ini perlu dipertimbangkan. Apakah ini untuk mencari popularitas Momentumnya atau momentumnya di tengah masyarakat masih berjuang menghadapi pandemi COVID ini, atau memang ini adalah bagian dari strategi lain. Ini itu adalah desain dari aktor-aktor politik tersebut. Tapi bagi kita sebagai masyarakat, kita melihat ada kekurang tepatan. Jadi ganjil saja di tengah sebenarnya kita lagi sedang mengedukasi masyarakat, tapi pesan narasi yang dipajang di dalam baliho itu bukan pesan ajakan untuk bagaimana masyarakat itu mengikuti protokol kesehatan atau bagaimana mereka ikut vaksinasi dan segala macamnya, tapi justru kesannya itu persiapan untuk 2024. Itu sebenarnya tidak ada masalah. Tapi soal ini soal ketepatan rasa saja. Jadi momentumnya ini, kalau seandainya dia pajang fotonya, kemudian ada ajakan untuk bagaimana mengikuti protokol kesehatan, itu yang lebih dibesarkan ada masalah. Atau biaya untuk itu menurut saya sebenarnya kalau lebih arifnya, kenapa tidak dibantu masyarakat kita yang sedang berjuang, ada yang isolasi mandiri seperti dilakukan oleh beberapa kader Ansor Banser. Mereka ada yang ojol online, kemudian mereka membantu masyarakat untuk membawakan oksigen, kemudian ada yang berpartisipasi, termasuk saya juga bersama tim dari Jakarta, kita berkontribusi, beriuran untuk membelikan sembako kepada masyarakat kita yang melakukan isolasi mandiri. Diantar, kita buat paketnya itu. Jadi ini yang terkait dengan fenomena tersebut. Menurut saya ketepatannya itu. Ketepatan berarti timingnya ya. Timingnya. Mungkin Aja sendiri melihat momentumnya orang ini kehilangan momentum atau bagaimana? Barangkali ada kekhawatiran aja, gagap saja dalam persiapan untuk 2024, tetapi strateginya tidak tepat. Jadi kegagapan itu terlihat dari respon-respon publik. Maksudnya adalah untuk membangun popularitas, tapi yang terjadi justru respon masyarakat jadi tidak simpatik. Karena memang harusnya pemimpin itu harus menjadi tauladan, menjadi panutan. Jangan hanya obsesinya hanya untuk merebut kekuasaan,
Tetapi kekuasaan itu sebenarnya dalam kaidah NU itu tasarruful imam ala ra'iyati manutum bil maslahah. Sebenarnya orientasi kebijakan untuk mendapatkan kekuasaan itu adalah bagaimana untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, kepada umat, kepada rakyat. Tapi kalau seandainya itu dipandang dari azas manfaat, sekarang ini yang dibutuhkan masyarakat itu bukan pajangan foto itu. Bukan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang dibutuhkan oleh masyarakat itu ada rasa empati. Jangan gara-gara itu nanti justru dikhawatirkan tingkat empati masyarakat, partisipasi pemilih masyarakat menjadi rendah. Ada semacam kejenuhan. Apalagi orang tokoh-tokoh yang memajang foto-foto itu hanya orangnya itu saja. Masih itu saja. Dan pilihannya mungkin itu saja juga. Itu juga. Makanya menurut saya kami di Ansor itu memandang nanti ada momentum yang pas. Mungkin akan ada Ansor juga akan menentukan sikap. Apakah kita melihat track record dari calon ini, kemudian gimana visi kebangsaannya, gimana komitmennya, kemudian bagaimana cara mereka untuk memberikan solusi terhadap permasalahan rakyat. Ini kan masyarakat lagi sedang bersedih nih. Indonesia lagi sedang berduka. Kita lagi sedang berjuang melawan pandemi COVID. Jadi Ansor cukup menyayangkan lah itu ya? Ya, cukup kita sayangkan. Momennya kurang pas. Momennya. Kalau Nuri Ansor sendiri, momennya kapan? Ya, sekarang ini momennya kalau untuk membuat popularitas bukan itu, tapi menurut saya temui masyarakat, kunjungi masyarakat, bantu masyarakat itu yang dibutuhkan. Bukan itu, karena justru tindakan-tindakan seperti itu justru dikhawatirkan antipati masyarakat, jenuh masyarakat, pada akhirnya partisipasi masyarakat untuk kontestasi 2024 itu menjadi berkurang, berarti kualitas demokrasi kita menjadi menurun. Ini yang perlu kita waspadai. Lalu apa yang menurut Ajoy apa yang harus dilakukan? Ya, makanya kita perlu edukasi, memang kita minta kepada elit-elit, kemudian itu kan juga disupport oleh kader-kadernya di bawah. Lebih baik menurut saya mau pajang foto buat aja, bantuan-bantuan lain, pajanglah fotonya, tapi tepat sasaran, dinikmati langsung oleh masyarakat. Buat bungkusan dan ada fotonya ya. Ada fotonya, terserah lah. Kalau memang sasarannya seperti itu, karena ini bahagian dari ikhtiar mereka. Bagian ikhtiar mereka untuk meningkatkan popularitas, elektabilitas mereka, sehingga memakai instrumen, menurut saya secara political marketing itu model promosi melalui baliho itu sebenarnya juga tidak punya pengaruh yang signifikan. Banyak studi yang melakukan justru promosi atau iklan atau kampanye melalui baliho atau dakwah bil baliho yang seperti itu sebenarnya justru tidak punya pengaruh yang signifikan kalau bicara soal elektabilitasnya. Tapi kalau seandainya sampai ke sasaran masyarakat, kemudian dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, menurut saya berarti ada pemimpin itu hadir. Jadi pemimpin itu harus hadir, seperti dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dia turun ke lapangan, turun ke masyarakat, kemudian dia lihat ada rakyatnya, masyarakatnya yang tidak makan, yang kelaparan. Hari itu juga dia berikan solusi. Dia justru petakan gimana respon rakyatnya terhadap dirinya. Dia turun, dia dengar langsung, ternyata dia yang sudah merasa sebagai pemimpin, ketika turun di lapangan, rakyat itu sendiri tidak tahu dia menjadi pemimpin. Maka disebut-sebutlah namanya. Lalu kemudian dia turun untuk membantu. Menurut saya itu lebih simpatik. Dari nama-nama yang muncul? Ya, dari nama-nama yang muncul. Dari nama-nama yang muncul, Ansor punya pilihan nggak? Atau sudah dekat, atau sudah mendekati Ansor? Kalau Ansor itu, seperti kita bilang tadi, kita punya politik kebangsaan. Kita bukan politik praktis, tapi nanti keberpihakan jelas kepada mana yang punya kesamaan visi kebangsaan kita. Karena kita ini perlu memahami bahwa Indonesia ini adalah negara yang besar, ini perlu pengelolaan, kemudian pemimpin yang kuat, sehingga Indonesia ini tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kita memang tidak memberi ruang, kita akan tutup habis kelompok-kelompok tertentu atau afiliasi tertentu yang kemudian agenda-agendanya menyusup untuk merongrong itu. Jo, tadi aja katakan soal waktu ya. Aja sendiri melihat apakah itu memang keinginan dari yang bersangkutan, figur ini, tokoh politik ini, atau
hanya sebuah masukan dari kader-kadernya, jadi terlaksanalah apa yang terjadi saat ini. Sebenarnya kan setiap tokoh itu dia punya tim ahli strateginya. Ya, Kan tidak bisa dibiarkan saja ini kan seperti banyak itu. bisikan-bisikan ini Ya. kan, jadi berkejarlah mereka kan. Ya, ini masih strategi konvensional. Ini strategi konvensional yang sebenarnya kalau jujur dikatakan, kalau kita sebutkan bukan itu lagi yang dibutuhkan. Ini sebuah fakta sebelumnya. Kita bisa contoh model presiden sebelumnya. Mohon maaf lah, kita sebut Jokowi. 2 periode Jokowi. Kan bukan persoal model yang popularitas seperti ini yang dia lakukan. Ini kan kita harus mengerti psikologi masyarakat kita. Apalagi di masa krisis ini harus ada sense of krisis pemimpin itu. Harus ada nalurinya. Oh, kemudian kadernya mencoba mendorong-dorong seperti itu. Harusnya kader itu harus diluruskan. Ini bukannya meningkatkan popularitas, justru ini akan merusak. Ini kan perlu ada kontrolnya, tidak bisa liar seperti itu kalau menurut saya. Program citranya yang perlu dibenahi berarti ya. Betul. Jadi menurut saya konsultan politiknya barangkali ini perlu yang lebih cara mengemasnya lebih menarik, kemudian punya branding khusus. Itu kan masih model-model lama. Jangan asal dikenal saja ya. Jangan asal dikenal, kemudian dikenal tapi kenalnya itu justru jelek. Karena momennya tidak tepat. Apa artinya kita terkenal? Oh, kalau untuk viral, untuk terkenal, kan bisa saja orang buat aja perilaku yang anomali, yang aneh-aneh, nyeleneh bisa terkenal. Tapi persoalan keterkenalannya itu dari sudut mana? Kalau mau dipilih berarti kan harus ada nilai-nilai positif yang dijual. Ini kita belajar aja dari sebelumnya itu. Jadi apa yang kurang di situ dari para tokoh kita ini? Ya, menurut saya sense of krisisnya ini dalam Sense of konteks krisis, yang ya. seperti kondisi sekarang ini, menurut saya itu yang rendah. Kepekaan sosial, kemudian naluri jeritan masyarakat. Oke, mungkin mereka juga sudah melakukan aksi-aksi tertentu. Mungkin dia tambahkan seperti itu. Tapi menurut saya, karena ini respon publiknya juga survei dari masyarakat terkait dengan itu juga tidak baik. Menurut saya perlu dievaluasi. Bahkan saya juga membaca di medsos, di Facebook, itu juga diposting oleh tokoh yang menjadi panutan bagi kami di Ansor, yaitu Gus Mus. Dia posting juga, dia sandingkan ini foto-foto itu, kemudian di bawahnya orang lagi sedang berjuang untuk bisa sembuh dari pandemi COVID. Ini kan sebuah kritik sosial dari tokoh besar yang menjadi panutan khususnya bagi Ansor, bagi NU dan bagi masyarakat Indonesia. Ini sebenarnya harus dipahami dan dimengerti gimana model strategi marketing politik yang lebih elegan, kemudian merespon kebutuhan masyarakat. Ini kalau dalam teori strategi itu kita tahu konstituen, calon pemilih atau konsumen mereka butuh apa sekarang. Harusnya produk dari yang dibuat oleh politik itu harus produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Apalagi yang bersangkutan juga berada pada posisi-posisi penting di negara ini. Betul. Apalagi mereka menjabat, kemudian ini bukan itu yang dibutuhkan, kehadiran, kemudian kebijakan. Kehadiran dan kebijakan untuk merespon dan memberikan rasa nyaman, rasa aman masyarakat kita. Jangan muncul kegaduhan-kegaduhan gitu. Jangan lagi ada kegaduhan. Jangan gitu. Ansor tidak menginginkan itu ya. Ya, Ansor ingin supaya kita tuntas untuk menyelesaikan. Fokus ini dulu, ada masanya, fokus. Kita fokus. Justru kalau tingkah laku yang seperti ini, kami dari Ansor ini justru ini tidak, orang-orang seperti itu tidak mencerminkan rasa empati. Oke, Ajo. Terima kasih atas komentarnya, pendapatnya tentang realitas politik yang terjadi belakangan ini, dan semoga apa yang kita bincangkan didengar oleh para elit, minimal para pembuat kebijakan yang ada di daerah maupun di pusat. Terima kasih Ajo. Oke, terima kasih sama-sama. Sumatera Barat, Uncuru di Antono Ajo Rahmat, Tuanku Sulaiman MM. Oke, Kerabat Analis TV, demikian dialog kita dengan Ketua GP Ansor Sumatera Barat, Dr. Rahmat Tuanku Sulaiman MM. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.